Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tianapedia. Baiklah teman-teman, hari ini Tiana akan membahas soal SKD CPNS, tes wawasan kebangsaan bagian pilar negara. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau tes wawasan kebangsaan pilar negara itu terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang udah subscribe channel Tianapedia, Tiana ucapkan terima kasih. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan pembahasan soal-soal selanjutnya. Langsung aja kita bahas soalnya ya. Soal yang pertama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pilar-pilar negara di Indonesia terdiri atas komponen berikut ini, kecuali. Di sini pertanyaannya kecuali ya teman-teman. Kecuali berarti kecuali itu yang bukan. Nah, seperti sub pokok bahasan pada judul Tiana tadi udah sebutkan 4. Yang pertama tadi apa teman-teman? Pancasila, benar. Terus Undang-Undang Dasar juga benar. Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang bukan adalah D, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu kan merupakan lambang dari negara kita. Nah, berikut pembahasan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena apabila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya suatu negara dan bangsa. Jadi pilar-pilar negara kita ini adalah memiliki peran yang sangat penting dalam berdirinya suatu negara. Seperti yang sudah Tiana sebutkan tadi, bahwa yang bukan merupakan pilar-pilar negara kita adalah Garuda Pancasila. Soal yang kedua, dari pernyataan berikut 1, 2, 3, 4, 5 di sini bisa teman-teman baca ya. Yang satu itu apa? Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama. 2, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. 3, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 4, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pertanyaannya, yang merupakan butir Pancasila atau butir pengamalan Pancasila sila ke-1 yaitu. Nah, di sini Tiana mau tanya sama teman-teman ya. Pancasila sila ke-1 itu bunyinya apa, teman-teman? Ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi di sini kita bicara tentang agama ya, bicara tentang sebuah kepercayaan. Jadi jika kita sudah berbicara tentang kepercayaan, maka kita harus mempunyai sikap saling menghormati. Lalu kemudian kita harus membina kerukunan hidup antar umat beragama. Dan kita juga harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Nah, jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa yang merupakan butir Pancasila atau butir dari pengamalan Pancasila itu adalah pernyataan yang nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 5. Nah, ini penjelasannya ya teman-teman. Sila pertama mengandung pengertian antara lain pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin untuk melakukannya menurut keyakinan masing-masing. Inti dari penerapan sila pertama ini yakni kita harus memiliki sikap saling menghormati antar umat beragama, terus membina kerukunan hidup antar pemeluk agama, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya. Pancasila menjadi dasar petunjuk dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan hukum yang mengatur kehidupan bernegara serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Karena Pancasila hakikatnya merupakan sebuah A. dasar ideologi negara, B. keinginan negara yang ditemukan oleh the founding father,
C. Keputusan bersama seluruh rakyat yang diwakili oleh Insinyur Soekarno. D. Kesepakatan para pendiri bangsa. E. Sumber dari segala sumber hukum. Di sini kan sudah jelas ya teman-teman dari soalnya yang dipertanyakan itu adalah hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Artinya kita di sini berbicara tentang hukum, tentang suatu dasar yang mendasari untuk sebuah negara membuat sebuah peraturan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ini menjadi dasar dan hakikatnya itu merupakan sebuah dari sumber dari segala sumber hukum. Sini kita bisa lihat penjelasannya ya teman-teman. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan asal tempat pembentuk hukum di Indonesia dan menjadi pedoman pembentukan peraturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara, serta sebagai dasar untuk menguji isi peraturan hukum yang berlaku apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum negara Indonesia. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila. Nah, di sini teman-teman tidak perlu baca soal yang panjang-panjang, kita cukup membaca kata kuncinya saja. Di kalimat pertama sudah jelas-jelas disebutkan ya, demonstrasi. Seperti yang kita ketahui, demonstrasi itu kan ada upaya penyampaian aspirasi. Jadi sila yang berhubungan dengan aspirasi, dengan musyawarah itu adalah sila keempat ya teman-teman. Langsung aja kita jawab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sini langsung aja kita kasih tahu pembahasannya ya, bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang demokrasi yang disimbolkan dalam sila keempat dengan ditandai dengan adanya kebebasan untuk berpendapat di muka umum. Jadi demonstrasi itu tuh merupakan salah satu cara bentuk penyampaian suara rakyat. Akan tetapi jika dilakukan dengan persekusi, pengerusakan dan penjara itu merupakan penyimpangan terhadap sila keempat. Kita lanjut lagi nih ya teman-teman dengan soal yang terakhir. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat 2 adalah A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan. B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Nah, jadi dari seluruh opsi ini teman-temannya bicaranya tentang suku budaya, tentang hukum adat. Nah, jadi dari kelima opsi ini itu sama. Akan tetapi yang memang sesuai dengan pasal 18B ayat 2 itu adalah yang huruf B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Bisa kita lihat pembahasannya di sini ya. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi kesimpulannya, negara itu mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal dari tes wawasan kebangsaan pilar negara. Jadi Tiana di sini berharap teman-teman bisa memahami apa yang Tiana jelaskan. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silakan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, klik like, dan nyalakan loncengnya, serta bagikan video Tiana ke semua teman-teman ya. Jadi akhir kata Tiana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.